Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam acara Hikmah Puasa. Alhamdulillah, sekarang saya sudah melaksanakan sholat tarawih yang kedua. Mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan saya. Semoga saya selalu istiqomah dalam hal-hal yang positif, yang artian saya selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk teman-teman subscriber ataupun para pemirsa di rumah, kita niat puasa yang kedua untuk besok. Saya hanya mengingatkan kembali, kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr ramadana hadisanati fardulillahi ta'ala. Semoga puasa besok kita diberikan kelancaran, kesehatan, dan yang pasti diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga video yang kedua ini, di episode yang kedua juga, saya berharap para pemirsa di rumah dan kita semua kaum muslimin dan muslimat diberikan kesehatan, dijauhkan dari COVID, dan tetap istiqomah dalam hal yang positif. Oke, jangan lama-lama. Episode yang pertama yaitu adalah tentang kisah Nabi Adam. Dan sekarang episode yang kedua yaitu saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Tidak banyak keterangan yang didapat tentang kisah Nabi Idris dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab sejarah nabi-nabi. Di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 ayat tentang Nabi Idris alaihissalam, yaitu dalam surah Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, gitu. Ayat yang 57-nya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, gitu. Itu di surat Maryam ayat 56 sampai dengan ayat 57-nya. Nabi Idris itu adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anushi bin Syid bin Adam alaihissalam. Mohon maaf ya apabila cara pengucapan saya agak kurang pas, kurang jelas artikulasinya. Dan adalah keturunan pertama yang dikaruniai kenabian menjadi nabi setelah Adam dan Syed. Jadi Nabi Idris itu keturunan pertama yang dikaruniai kenabian menjadi nabi setelah Adam dan Syed, gitu. Nabi Idris menurut sementara riwayat bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk agama Islam, untuk agama Allah, untuk mengajarkan tauhid dan beribadah untuk menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikut-pengikutnya agar menyelamat diri dari siksaan. Jadi Nabi Idris itu mengajarkan tauhid dan untuk cara beribadah kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan beberapa pedoman kehidupan untuk umat-umatnya agar dia itu bisa selamat dari siksaan nanti di akhirat.
dan kehancuran serta kebinasaan di dunia gitu ibaratnya. Ya hidup sampai usia cuma 82 tahun. Di antara beberapa nasihat ataupun wejangan ataupun kata-kata mutiaranya ialah yang pertama yaitu satu, kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. Itu kata-kata mutiaranya dari dia gitu ya kan. Yang keduanya itu orang yang bahagia ialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Yang ketiga, bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula puasa dan sholatmu gitu. Nah, jadi pas nih momennya. Jadi kita ketika kepengen sesuatu memohon kepada Allah itu ikhlaskanlah niatmu dan sholatmu dan puasamu gitu. Jadi kalau gitu kan mah lillahi rabbil alamin, udah semuanya niatkan karena Gusti Allah saja gitu. Jangan karena siapa-siapa, jangan karena si fulan gitu, jangan ya. Pokoknya niatkan karena Gusti Allah Subhanahu wa taala saja seorang. Insya Allah. Nah ini kan dari wejangan-wejangan Nabi Idris pada alaihissalam pada saat itu gitu. Nah, yang keempat itu janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta. Nah, dan janganlah menutup sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. Jadi janganlah kita bersumpah dalam keadaan berdosa, dalam artian gini, misalkan saya misalkan sebenarnya saya berbohong gitu kan, tapi karena kebohongan saya ditakuti biar tidak diketahui, maka saya tiba-tiba agak dimintain sumpah, ujug-ujug saya mengucapkan sumpah saya tidak ini tidak itu, padahal saya melakukan gitu. Nah yang poin yang keduanya itu. Dan janganlah menutup sumpah dari orang yang berdusta. Nah, ada yang tahu saya itu sebenarnya berbohong, tapi seorang ini tuh menutup sumpah saya, dan dia juga ibaratnya tidak mengungkapkan bahwasanya saya lagi berbohong, tiba-tiba saya bersumpah. Nah, itu celaka. Jangan gitu kan ibaratnya, maka mereka itu dalam berdosa gitu. Itu yang keempat kayaknya. Dan yang lima, taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu, serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini taat kepada raja-rajamu, pembesar-pembesarmu, serta penuhilah selalu mulut-mulutmu ucapan lah ya, dengan kalimat zikir lah, bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang dimaksud dengan di sini raja-rajamu ini maksudnya siapa di sini? Ya mungkin untuk saat ini ya mungkin ada pemerintah, ulil amri, di ustadz-ustadz ulama, para ulama, mungkin seperti itulah ya, pembesar-pembesar, tokoh-tokoh pembesar juga gitu. Dan selalulah berzikir kepada Allah gitu. Yang keenam, janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. Jadi kita itu jangan iri ketika orang mendapatkan rezeki gini gitu ya, kita gak usah iri lah. Karena pada dasarnya ketika si orang itu yang diberikan rezeki ataupun apa jabatan, ketika dia tidak amanah ataupun tidak menjalankan di jalan Allah, maka itu sebentar nanti diambil lagi gitu. Nah, makanya di sini ada poin, karena dia tuh tidak lama menikmati katanya kebaikan nasibnya itu kalau orangnya tidak pintar-pintar bersyukur gitu, maksudnya di sini tuh gitu. Dan yang ketujuh itu, barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Jadi kalau kita
terus mengejar dunia, mengejar harta, itu ibaratnya tidak ada puasnya, tidak ada ujungnya gitu. Tapi kalau kita mensyukuri nikmat dengan keadaan yang sederhana, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukur, kita itu, maka itu akan lebih berkah lagi ketimbang kita melampaui batas kesederhanaan itu gitu. Kita nggak mau lah, kita pengen lebih, kita pengen, nggak bakal ada ujungnya kalau gitu. Itu yang dimaksudnya. Yang 8, tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Jadi intinya ketika kita mendapatkan rezeki, maka ingatlah ada 2,5% haknya yang harus kita keluarkan, dan kita patut bersyukur di dalam rezeki yang kita keluarkan itu. Karena mau gimana pun juga ketika kita bersyukur kepada Allah SWT dan bertakwa, maka kita diberikan lagi yang lebih gitu. Karena takwa itu artinya yaitu adalah takut. Ya, secara etimologinya takwa itu adalah takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa iman dan takwa selalu disandingkan gitu. Karena kita meyakini, kita yakin beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meyakini keimanan kita gitu, maka kita harus bertakwa. Turuti semua perintah-perintahnya, jauhi semua larangannya. Karena apa? Karena kalau kita melanggar itu semua, kita takut sama Allah. Makanya orang yang takut sama Allah pasti orang beriman. Orang yang beriman sama Allah pasti orang yang bertakwa. Itu gitu. Dalam hubungan dengan firman Allah bahwa Nabi Idris diangkat ke martabatannya tinggi, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat tak kala berada di langit keempat, dibawa oleh seorang malaikat, wallahu alam bishawab, ya, wallahu alam bishawab. Jadi di situ. Nah, sebenarnya kisah Nabi Idris itu tidak panjang, pada intinya beliau hanya tidak banyak gitu yang di sejarah itu dikupas-kupasnya secara itunya. Mungkin ada yang lebih tahu lagi detailnya, saya minta masukannya, karena ini rangkuman yang saya rangkum hanya sebatas sepengetahuan saya cari referensi dari buku-buku semuanya, hanya sebatas mungkin yang saya rangkum hanya segini gitu. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangannya nanti. Bukan maksud untuk sok tahu ataupun menggurui, tapi di sini pada intinya saya juga sama-sama belajar. Jadi silakan nanti komen di kolom komentar aja gitu, kasih masukan, saran ataupun gimana gitu, dan mudah-mudahan saya bisa memperbaiki itu semua ya. Oke, mudah-mudahan video kisah Nabi Idris ini dengan wejangan-wejangannya 8 poin tadi bisa memotivasi kita untuk mengingat kembali bahwasanya kita harus beriman dan bertakwa. Jadi kesimpulannya di sini adalah kita harus mau bersyukur, berzikir, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah-perintahnya, jauhi semua larangannya. Karena kalau kita hanya mengejar dunia saja, maka tidak ada ujungnya gitu. Banyak orang menumpuk harta gitu, tapi dia lupa akan akhiratnya gitu. Makanya harus diimbangi. Sukses itu manakala usaha dan cita-cita kita seimbang, kita imbangi dengan akhiratnya juga, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya juga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.